Sembari menentukan yang lain, kita langsung mulai aja ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:10. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Assalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kak Haider selaku founder dari Tazkiyah Juara, yang saya hormati Kak Hana selaku pemateri kita pada pagi hari ini, dan yang saya sayangi seluruh partisipan yang telah menyisihkan waktunya untuk menuntut ilmu di sini. Semoga semangat kita untuk menuntut ilmu senantiasa ditingkatkan dan senantiasa mendapat perlindungan dirinya. Amin Allahumma amin. Sebelumnya perkenalkan, saya Eriza Putri Hidiatika selaku moderator yang akan memandu berjalannya live talk kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, izinkan saya menyampaikan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga perkenalan dengan pemateri, yang kelima penyampaian pemateri, yang keenam sesi tanya jawab, ketujuh closing statement, kedelapan penyerahan sertifikat, kesembilan dokumentasi bersama, 10 pengumuman pemenang, dan yang 11 penutup. Maka langsung saja kita ke kegiatan kita yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan Let's Talk pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ke acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh rekan kita Hasna Afifah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallah, Semoga kepada yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Baik, langsung saja kita ke perkenalan dengan pemateri. Alhamdulillah sudah ada pemateri kita ya di sini, Dokter Hana yang telah bergabung di sini. Mungkin kita sapa dulu. Assalamualaikum Dokter Hana. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Salam nih kenal Dokter ya. Hana? Alhamdulillah baik. Oke, Dokter Hana boleh tahu nggak nih kesibukan Dokter Hana akhir-akhir ini apa? Saya itu mm, lagi jadi asisten penelitian dosen di Departemen Ilmu Kesehatan Anak di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Divisi Infeksi dan Penyakit Tropis. Oh, Kebetulan saya insya Allah akan berangkat ke Jepang mungkin akhir September untuk S3. Jadi saya lagi persiapan dokumen, terus ada entrance exam buat PhD-nya dan lain sebagainya. Oke, Masya Allah. Oke, thank you Dokter Hana. Di sini Eriza izin membacakan CV Dokter Hana sebentar ya. Oke, teman-teman, Dokter Hana ini merupakan asisten peneliti di Universitas Pajajaran, bekerja di Divisi Infeksi dan Penyakit Tropis Departemen Pediatri sejak Maret 2024. Tanggung jawab beliau merupakan pengembangan ide penelitian, pengumpulan data, desain studi, dan pengeditan naskah. Sebelumnya beliau bekerja sebagai dokter medis di RSUD Sekayu dan RSUD Kabupaten Sumedang, menangani kasus darurat dan triase pasien. Dokter Hana juga bertugas di Puskesmas Wado mempromosikan kesehatan masyarakat. Dokter Hana lulus dengan gelar dokter dari Universitas Pajajaran pada tahun 2020. Baru-baru ini, Dokter Hana menerima beasiswa S3 di Shinshu University melalui program Max Monbuka Gakusho di Jepang. Ya.
Oke, kita langsung saja. Gimana Dokter Hana, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini? Oh, siap. Oke, teman-teman, aku izin membuka sedikit ya terkait tema kita pada pagi hari ini. Tentunya ini tema yang sangat relate banget ya buat kita semua, baik dari mahasiswa atau pekerja maupun pelajar. Karena ya namanya pekerjaan, mungkin kita setiap hari mendapati pekerjaan yang terus-menerus, entah itu monoton atau bervariasi dengan berbagai deadline yang ada. Terkadang itu ngebuat kita overwork atau ngebuat kita stres atau ngebuat kita bingung kita ini harus bagaimana. Dan terkadang kita nggak tahu gitu gimana cara menyikapinya dengan benar. Nah, pagi hari ini kita bakal mengulas semuanya dengan Dokter Hana selaku pakar dari kesehatan tersebut. Dan juga teman-teman, di sini nanti kita ada 2 challenge. Yang pertama bakalan ada door prize untuk penanya terbaik, dan yang satu lagi akan ada door prize untuk resume terbaik. Jadi silahkan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan door prize, silahkan di resume kegiatan kita pada pagi hari ini, boleh di screenshot atau di video, terserah sesuai kreativitas teman-teman, dan upload dan tag Taskia Juara seperti itu. Oke, langsung saja kepada Dokter Hana. Waktu untuk penyampaian materi dipersilahkan. Izin share screen ya. Iya, siap dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya minta hari ini tolong dikosongkan dulu gelasnya ya, supaya saya ngasih materinya enak bisa kalian terima gitu ya, tanpa kaliannya defensif gitu. Oke, em, sehari ini saya akan membahas mengenai overwork, stres, dan mental health. Sebenarnya permintaan dari panitia itu yang pertama dibahasnya stres dulu, tapi menurut saya ini akan lebih enak kalau bahasnya dari overwork dulu, karena dari overwork itu biasanya relate banget nih sama stres gitu. Jadi nanti dagingnya banget itu di bagian stresnya gitu ya. Oke, pertama, ini untuk definisi dari overwork. Nah, kalau kalian buka nih Google Translate atau Merriam-Webster, itu kurang lebih overwork itu adalah bekerja yang berlebihan. Nah, sebenarnya bisa jadi pekerjaannya itu yang memang tuntutannya banyak, pertama itu. Kedua, waktunya juga memang terlalu lama. Atau ketiga, beban mental dan beban mental dan beban fisik yang memang berlebihan, gitu. Nah, sebenarnya berapa lama sih waktu ideal untuk bekerja? Ini saya ngambil sumbernya dari ILO ya, International Labour Organization, yaitu 7 jam kerja per hari atau 40 jam kerja per minggu. Ini untuk 6 hari dalam seminggu, jadi liburnya cuma 1 hari, atau 8 jam kerja per hari atau 40 jam kerja per minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Jadi liburnya Sabtu Minggu gitu. Nah, stres. Nah, stres itu apa ya? Kalau misalkan kalian buka ya di Merriam-Webster atau di Google Translate atau di Cambridge Dictionary, itu artinya tekanan. Nah, tapi ini ada definisi dari WHO ya, World Health Organization. Jadi stres itu merupakan keadaan khawatir atau ketegangan mental yang disebabkan oleh situasi yang sulit. Nah, pertanyaannya adalah, stres ini normal nggak sih gitu kan? Nah, ternyata ada 3 terminologi dalam stres ya. Ada 3 framework stres. Yang pertama ada sastres, yang kedua ada distress, yang kedua ada distress, dan yang ketiga ada eustress. Nah, apa sih definisi dari ketiga terminologi ini gitu? Nah, ini coba lihat di bagian C ya, yang paling kanan. Jadi, gini teman-teman, ada stimulus dari luar ya, atau mungkin stimulus internal, misalkan pikiran kita sendiri gitu kan. Nah, itu bisa menjadi stresor atau sumber stres kita. Nah, kalau misalkan eh, si stresor itu kita merasa ah biasa aja gitu, kita merasa tidak terchallenge, itu masuk ke dalam kategori stres. Jadi si stresnya itu kurang adekuat, kurang cukup untuk mengeksitasi, untuk menstimulasi kita untuk menjadi stres, untuk meresponnya gitu. Makanya responnya ini lemah gitu. Kemudian yang kedua ada namanya eustress. Eustress ini adalah jadi ketika kalian dapat stresor, itu kalian memprosesnya secara positif gitu. Itu menjadi dorongan kalian untuk menjadi lebih baik. Jadi outputnya itu adalah benefit.
gitu. Contoh misalkan dikasih pengumuman kalian minggu depan akan ujian gitu. Ya udah berarti kalian kan dapat tekanan nih, stresornya itu adalah ujian gitu. Kalian ya udah belajar dengan baik, tapi kalian nggak lupa kebutuhan dasar kalian, istirahat, makan, sosialisasi sama temen, olahraga dan sebagainya gitu. Itu masuk ke dalam kategori stres atau stres dalam kategori yang baik gitu. Jadi menghasilkan benefit. Nah, yang bahaya adalah ketika menjadi distres. Distres ini adalah bentuk respon stres tapi negatif. Misal, contohnya sama nih kayak tadi ya. Kalian minggu depan bakal ujian nih. Terus respon kalian adalah kalian malah nggak belajar. Kalian stres, tapi kalian nggak belajar. Kalian tuh malah menyibukkan diri, menghindari gitu. Menghindari respon tersebut dengan cara macam-macam lah. Misalkan larinya ke coping mechanism, misalkan merokok lah atau ngapain gitu. Nah, ini masuknya ke kategori distress yang menyebabkan damage gitu. Jadi kalian nggak bisa menghandle stres dengan baik. Sebenarnya stres itu kan tadi saya sebut ada 3 macam ya secara terminologi. Cuman memang di masyarakat kita ini, masyarakat awam, itu taunya stres itu selalu apa ya, berkonotasi dengan sesuatu yang negatif gitu. Jadi apa orang tuh paham stres sama dengan distress kayak gitu. Nah, ini untuk jenis-jenis stres. Yang pertama dari durasi waktunya. Yang pertama ada stres akut. Akut itu batasannya sampai 14 hari atau sampai 2 minggu. Nah, kalau kronis itu lebih dari 2 minggu. Nah, kalau episodik, ini misalkan kayak gini. Kalian itu misal ya, pernah punya pengalaman orang tua kalian bercerai atau misalkan salah satu orang tua kalian meninggal. Udah lama misalkan. Tapi ada waktu-waktu tertentu ketika kalian ingat orang tua kalian, kalian tuh jadi panik, jadi sedih gitu. Nah, itu yang namanya episodik. Jadi sebenarnya tuh kalian sembuh tapi nggak sembuh gitu ketika ke-trigger kayak gitu. Kemudian ada jenis stres lain berdasarkan respon ya. Jadi ada traumatic stress. Traumatic stress itu biasanya disebabkan karena kondisi tertentu, semisal bencana alam, perang, kecelakaan, terus misalkan ada dapat harassment dari orang lain, misalkan seksual harassment atau dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian ada stres yang berasal dari lingkungan. Apa sih contohnya? Misalkan kalian tinggal di lingkungan di dekat pabrik gitu atau lingkungan yang industrial gitu kan pasti tuh banyak tuh suara-suara bising gitu yang secara tidak langsung itu adalah sumber stres kalian gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada stres psikologis. Nah, stres psikologis ini berhubungan dengan pikiran dan juga emosi kita. Misalkan kita cemas akan masa yang akan datang atau kita susah move on di masa lalu kayak gitu. Dan yang terakhir adalah stres fisiologis. Fisiologis itu gampangnya adalah fisik, fisik tubuh kita sendiri. Misalkan kalian luka atau patah tulang, itu merupakan bagian dari stres. Karena secara tidak langsung, walaupun mental kalian tanda kutip nggak kena gitu, cuman kenanya fisik doang, tapi tetap aja tubuh kalian itu akan mengeluarkan hormon stres atau yang disebut dengan hormon kortisol, seperti itu. Oke, ini respon stres secara general ya. Mungkin kalian juga pernah dengar ada fight, flight, dan freeze. Apa sih yang dimaksud dengan ketiga terminologi ini? Nah, untuk yang pertama, yang fight, jadi misalkan kalian itu dapat stresor nih. Terus kalian itu menyikapi stresornya ini dengan cara kalian tuh lebih apa ya, lebih sensi gitu, galak lah pokoknya kalian gitu. Lebih apa ya, pokoknya kalau misalkan disinggung mengenai stresor itu atau emang kalian ditekan oleh stresor itu, kayak bawaannya tuh pengen marah, pengen kesal, pengen cepet selesai dan lain sebagainya gitu. Yang kedua ada yang flight. Flight ini kalau secara apa ya, translatean biasa itu kan terbang ya, artinya pergi gitu. Nah, ini tuh biasanya orangnya itu tipe yang avoidant, jadi menghindar gitu loh. Ketika ada masalah, misalkan kalian nih di organisasi dapat tugas dari ketua divisi buat bikin sesuatu, kalian tuh mendapatkan stresor dan respon dari kalian adalah menghindar, jadi susah dihubungi lah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu freeze. Nah, freeze ini tuh kayak apa ya? Dia em,
jadi bengong, jadi diem, jadi pasif agresif gitu loh. Jadi ketika ada stres malah jadi ngelamun, terus jadi nggak mau ngomong, tapi nggak menghindar juga gitu. Jadi nggak mau ngerespon aja gitu. Tapi dengan cara yang bukan menghindar seperti yang flight gitu ya. Ini kalau yang flight itu benar-benar menghindari banget gitu. Nah, ketiga respon stres ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kalau misalkan jadi negatif nih, jadi di stres, ya berarti kan itu yang memang mengganggu, benar-benar sampai mengganggu aktivitas kalian atau misalkan yang berdampak terhadap orang lain. Tapi kalau masuknya dalam kategori yang stres, ya bisa jadi misalkan yang flight nih, ini kan menghindar ya. Ketika dikasih tugas, misalkan ini dalam waktu seminggu harus beres nih gitu. Kalian emang menghindar dulu sih gitu kayak ya udah mau main dulu, bete nanti capek gitu. Tapi tetap dikerjain gitu. Jadi kalian tidak menghindari tanggung jawab kayak gitu. Next, ini ada dampak stres dan overwork. Yang pertama, ini dampak terhadap fisik ya, terhadap tubuh kalian secara fisiologis. Bisa jadi ada gangguan jantung dan pembuluh darah, gangguan tidur, gangguan pencernaan. Sebenarnya yang paling apa ya, paling banyak gejalanya itu adalah gangguan pencernaan. Jatuhnya tuh jadi mah gitu. Kalian sakit perut, terus asam lambung naik, terus gangguan tidur karena misalkan begadang atau emang susah aja tidur jadi insomnia gitu. Jadi kalian dalam 30 menit pertama niatin buat tidur tuh benar-benar nggak bisa yang sampai deep sleep atau yang tidurnya tuh nyenyak gitu. Nah, terus bisa juga jadi headache, pas sakit kepala. Itu biasanya tuh antara migrain atau tension headache. Jadi tuh kayak tegang gitu otot-otot di kepala dan di leher kalian. Bisa juga jadi sakit leher, sakit bahu, terus ada beberapa orang yang memang jadinya tuh pelariannya tuh lapar gitu ya. Respon stresnya tuh jadi banyak makan, lapar. Ada juga yang jadi malah nggak mau makan. Terus kerasa berat juga di tenggorokan, terus berat juga terasanya di dada dan nggak enak perut gitu. Bisa jadi juga tight muscle atau kayak kram-kram di otot kayak gitu. Nah, yang kedua ada terhadap psikologis, bisa jadi kalian cemas, depresi, atau burnout. Yang kedua ini bisa memengaruhi produktivitas kalian gitu. Dan ini juga bisa mengganggu atau merubah gaya hidup atau lifestyle kalian. Misalkan ada beberapa orang yang coping mechanism stresnya itu malah ngerokok atau misalkan minum minuman keras atau apapun lah lain sebagainya, misalkan makan mukbang atau apapun itu, dan itu kan memang tidak baik ya terhadap kesehatan kalian. Nah, terus yang paling parah nih bisa menyebabkan kematian atau karoshi. Mungkin kalian pernah dengar ya. Jadi karoshi itu istilah bahasa Jepang ya. Dan ini tuh populer di tahun 1980-an kalau nggak salah. Jadi ada kejadian kerja yang overwork sampai meninggal gitu. Dan sebenarnya kalau kalian baca artikel, work-life balance yang paling bagus itu justru bukan di daerah Asia, justru di daerah Western ya, daerah US, UK, Europe. Karena mereka regulasi pekerjaan antara pekerjaan dan kehidupannya itu jauh lebih baik daripada orang Asia. Karena mungkin kalian juga pernah dengar stereotip orang-orang Asia yang kerja 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 gitu. Nah, itu mungkin dampaknya di situ gitu ya. Dan banyak juga kejadian karoshi terutama di Jepang gitu. Karena saking ambisnya untuk kerja. Nah, ini dampak stres dan overwork lainnya ini bisa jadi nggak bisa fokus, mudah marah atau irritable, nggak bisa duduk diam, susah buat tidur, merasa lelah, menangis, khawatir, merasa berdosa atau merasa sedih, perubahan pola lapar enggaknya ini jadi banyak makan atau mungkin jadi nggak mau makan. Dan ada beberapa orang yang memang jadinya tuh kayak mengkhawatirkan masa depan atau emang gagal move on gitu dari kejadian yang udah lampau. Tuh. Nah, tadi kan saya udah
menyinggung nih, ada burnout ya. Jadi burnout itu bukan suatu diagnosis medis, tapi itu tuh adalah sebuah sindrom. Sindrom itu adalah kumpulan dari gejala. Nah, WHO sendiri itu mendefinisikan burnout syndrome itu dalam 3 dimensi. Kehabisan energi atau kelelahan, peningkatan jarak mental dari pekerjaan, atau perasaan negativisme atau sinisme terkait pekerjaan. Maksudnya apa sih ini? Nah, jadi merasa kayak detachment gitu loh, kayak menghindar dari pekerjaan dia gitu. Perasaan negatif memandang pekerjaannya itu sebagai sesuatu yang hina, rendah, atau sesuatu yang negatif lah gitu. Terus mengurangi efikasi personal, jadi penurunan produktivitas gitu. Nah, ini adalah tanda dan tahapan burnout ya. Ini sebenarnya ini nice to know aja nih yang bagian kiri, yang stage of burnout, yang 2014 Psikiatri ini nice to know aja. Ini mungkin agak repot kalian untuk memahaminya karena ini lebih lebih apa ya, lebih lebih ilmiah dan lebih medis lah. Tapi yang bisa kalian lihat mungkin di sebelah sini nih, stage of burnout di sini yang 12 stage. Ini karena excessive drive of or ambition. Jadi kalian punya dorongan atau semangat atau ambisi yang berlebih yang mengakibatkan kalian mendorong diri kalian untuk bekerja lebih keras sehingga kalian itu apa ya, nggak bisa memenuhi kebutuhan personal kalian. Bekerja keras itu oke, tapi jangan sampai kalian itu melupakan kewajiban dasar kalian, kebutuhan dasar kalian, kayak misalkan tidur, makan yang sehat, makan yang cukup. Kemudian ada displacement of conflict. Jadi gini, kalian tuh stres sama masalah kalian. Cuman jadinya tuh kalian misalkan sensi gitu, gampang marah gitu. Dan si keadaan sensi gampang marahnya itu kalian meluapkan ke orang lain gitu yang emang nggak tahu apa-apa. Mereka nggak berdosa lah untuk kita marahin gitu. Terus selanjutnya, no time for non-work related needs. Kalian saking ambisnya bekerja sampai bener-bener nggak punya waktu untuk diri kalian sendiri, nggak bisa me time lah, kurang lebih kayak gitu. Denial ya kalian tahu lah ya maksudnya denial apa gitu. Nah, untuk withdrawal, kalian tuh kayak menarik diri gitu, bisa jadi memang menarik dari kehidupan sosial ataupun di keluarga. Behavioral change, perubahan sikap atau perubahan sikap kalian tuh nggak kayak biasanya, yang biasanya misalkan punya rutinitas terus kalian tuh cenderung senang-senang aja atau mungkin flat-flat aja sama hidup terus jadinya berubah gitu, banyak mengurung diri dan lain sebagainya. Kemudian depersonalisasi, jadi kalian merasa detach dari tubuh kalian sendiri, jadi kalian tuh tetap misalkan ngerjain kerjaan tapi kok kayak aku ada di dimensi lainnya gitu loh, jadi kayak nggak fokus di pekerjaan itu gitu. Kemudian inner emptiness, ini tuh mirip kayak loneliness sih, jadi kayak merasa hampa gitu, merasa sendiri kayak gitu. Terus depression, ya depression yang kalian tahu kan sedih yang berkepanjangan gitu kan, yang memang mengganggu aktivitas gitu. Dan untuk bisa sampai depresi ini sebenarnya kalian itu sebagai orang awam nggak bisa self-diagnose. Kenapa? Karena untuk bisa mendiagnosis depresi, psikolog maupun psikiater itu dia punya tools khusus, yaitu ada kayak apa ya, kuesioner DSM dan PPDGJ yang emang harus diisi gitu loh sama pasiennya, atau psikolog atau psikiaternya yang mencocokkan jawaban dari pasien ke kuesioner itu, barulah bisa terdiagnosis depresi. Jadi kalian nggak boleh self-diagnose depresi. Tapi kalau misalkan kalian sedih berkepanjangan dan em, mengganggu aktivitas sehari-hari kalian, kalian bisa untuk mendatangi profesional gitu untuk tahu ini depresi atau bukan ya kayak gitu. Kemudian mental or physical exhaustion or collapse. Ya ini udah yang apa ya, udah kena mental, fisik juga kena, yaitu kalian bener-bener udah nggak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, jadi nggak datang kuliah atau nggak datang kerja gitu, dan nggak, malah nggak makan dan lain sebagainya. Oke, ini pencegahan burnout. Em, yang paling simpel itu adalah exercise atau olahraga.
Jadi, teman-teman, olahraga itu manfaatnya banyak. Selain sehat buat fisik, sehat juga buat mental. Jadi, ketika kita olahraga, setelah kita bergerak ya, eh, eh, stretching, minimal stretching lah ya, itu tubuh kita itu mengeluarkan hormon endorfin. Jadi, hormon endorfin ini adalah fungsinya sebagai painkiller. Jadi, itu akan membantu kalian untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya stres atau burnout kayak gitu. Terus makan makanan yang sehat yang baik, eat a balanced diet. Nah, makan makanan yang baik tuh seminimal mungkin kayak gini. 4 sehat 5 sempurna, kalorinya tercukupi sesuai dengan tinggi badan dan berat badan kalian, dan juga minum yang cukup. Nah, gimana sih cara kita tahu berapa kebutuhan kalori tubuh kita dan berapa kebutuhan air tubuh kita? Paling gampang itu kalian coba Google aja ya, googling gitu coba. Ada hitungannya berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Nanti ada keluar tuh angkanya berapa, misalkan berapa kilokalori dalam satu hari gitu. Nanti misalkan dibagi tiga, misalkan kalian 3 kali makan nih atau 2 kali makan ya udah bagi dua. Nah, kira-kira sekali makan itu harus berapa kalorinya gitu. Nah, gimana nanti konversi dari kalorinya itu ke makanan itu gimana? Nanti ada hitungannya, hitungan kalian juga bisa googling kayak misalkan nasi satu kepal itu berapa kalori sih kira-kira, terus satu potong daging itu kira-kira kalorinya berapa gitu. Itu emang agak ribet tapi itu yang paling ideal sebenarnya gitu. Terus minum juga sama. Misalkan berat badannya sekian, tinggi badan sekian, harus masuk berapa cc kayak gitu. Nanti dihitung-hitung aja kalian kira-kira konversinya berapa gelas sehari kayak gitu. Terus practice good sleep habit. Jadi coba praktekkan kebiasaan tidur yang baik dan benar. Nah, tidur yang baik dan benar itu coba mungkin nanti ini saya nggak masukin materinya di sini, tapi boleh nice to know nih atau kalian kepo bisa cari. Ada namanya sleep hygiene, hygiene higienis hygiene ya. Jadi sleep hygiene itu adalah persiapan atau pengkondisian bagaimana kita akan tidur. Contohnya nih ya, saya nggak hafal semua sebenarnya. Cuman yang saya ingat kayak gini misalkan, sebelum tidur itu pastikan pencahayaannya redup. Kenapa harus redup? Karena ketika redup, jadi kalian itu di jam-jam malam tertentu, jam 11 malam sampai jam 2 malam kalau nggak salah, tubuh kalian itu mengeluarkan hormon pertumbuhan growth hormone. Nah, pada anak-anak atau pada usia 0 sampai 18 tahun, yaitu anak-anak, itu sangat berguna untuk pertumbuhan tinggi badan, tambahan berat badan, pertumbuhan tulang, dan lain sebagainya. Orang dewasa juga tetap aja kepake sih growth hormonnya, tapi bukan untuk meninggikan badan gitu ya. Maksudnya tuh growth hormone tuh akan kepake untuk kalian regenerasi sel-sel di tubuh kalian, bisa itu sel rambut kah, terus kuku, dan lain sebagainya gitu. Terus selain itu, em, kalian yang hobi eh, scrolling HP atau buka laptop ngerjain sesuatu, usahakan sejam sampai maksimal 30 menit sebelum tidur itu emang gini maksudnya. Sebelum tidur itu minimal kalaupun emang kalian ada perlu untuk pegang HP ataupun buka laptop, kasih jeda sekitar sejam sampai 30 menit. Kenapa? Karena itu radiasi dari screen itu akan memengaruhi mata kalian dan nanti diinterpretasikan di otaknya sebagai respon kalian untuk tetap bangun gitu. Jadi semakin kalian menjauh dari screen, mau HP, laptop, TV, itu akan jauh lebih bagus sebelum tidur gitu. Itu kurang lebih contoh dari sleep hygiene. Mungkin sisanya kalian bisa cari sendiri, macam-macam kok gitu. Terus ask for help. Nah, penting banget buat kita buat bisa refleksi diri. Ya, kita tuh sebenarnya mampu nggak sih menyelesaikan tugas ini gitu. Kita butuh bantuan nggak sih, butuh mendelegasikan tugas nggak sih, atau butuh diskusi nggak sih sama orang gitu. Coba ambil jeda ketika kalian stres banget atau udah overwhelmed banget. Coba pikir gitu, ini kalian sanggup nggak gitu. Jangan iya iya aja, people pleaser gitu. Iya, jadi suruh iya 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 kayak gitu. Nah, terus ini kurang lebih ini versi singkatnya ya, versi yang lebih lengkapnya ini yang ini.
sama aja sih, ini early recognition of burnout and related risk. Jadi kalian harus apa ya, mulai menyadari oh ini tanda tanda burnout tuh ini loh, ini ada nggak ya di aku gitu, mulai self reflect gitu. Dan bisa juga kalian malah jadi denial. Pada kasus beberapa orang, jadi burnout itu justru ditemuinnya bukan sama orangnya sendiri, justru sama temennya. Kayaknya dia burnout deh gitu. Gitu. Jadi mungkin kalian bisa bisa apa ya? Perhatiin teman-teman yang bareng kalian gitu. Ini kira-kira orangnya burnout atau enggak kayak gitu. Nah, coba em, kembangkan kemampuan untuk self reflect. Nah, self reflect ini tuh nggak semua orang punya sayangnya gitu ya. Cuman mungkin em, buat orang-orang yang suka journaling atau suka nulis diary, ini momen yang pas banget nih. Kita tuh ngapain aja? Kita tadi ngerasain apa aja sih selama seharian ini, kayak gitu. Terus periodic assessment, jadi kita evaluasi diri gitu ya terhadap goals kita, kemampuan kita, passion dalam pekerjaan kita, supaya kita tuh tetap on track gitu. Kita tuh melenceng atau justru udah align sama goals kita, kayak gitu. Sama ini exercise, eat well balanced diet, tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup 7 jam, sebenarnya 7 jam ya, tapi ya di kehidupan dewasa ini mungkin nggak bisa ideal 7 jam juga gitu. Tapi sebenarnya paling bagus tuh kalau misalkan kita nggak bisa tidur 7 jam di waktu malam, kita curi-curi tidur gitu loh. Tidur siang 30 menit kalau bisa ya, walaupun nggak masalah juga gitu. Terus harus punya hobi sih teman-teman. Kayak yoga atau meditasi. Nah, yoga sebenarnya ada orang yang menganggap yoga dan meditasi itu nggak boleh buat Muslim gitu, karena ini diadaptasi dari Buddha dan Hindu. Tapi tadi itu balik lagi tergantung ke teman-teman, karena sepemahaman aku ya, ada memang yoga sama meditasi yang pakai mantra, pakai doa-doa gitu, tapi ada juga yoga dan meditasi yang nggak pakai mantra gitu. Jadi pure bener-bener latihan mindfulness, bener-bener kayak merasakan kita saat ini apa yang kita rasakan dan lain sebagainya. Dan menurut aku itu sesuatu yang positif gitu. Terus membangun support system secara profesional dan personal. Jadi perbaiki hubungan dengan keluarga, karena mau bagaimanapun keluarga adalah support system yang pertama gitu ya, dibanding menurut aku ya, dibandingkan sama teman-teman gitu. Karena keluarga yang paling tahu kita dari dulu dan yang akan selalu peduli ketika teman kalian udah menjauh dari kalian atau punya kesibukan masing-masing gitu. Terus punyalah mentor untuk mendiskusikan berbagai hal. Itu bisa goals kalian, time management, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu develop resilience. Resilience itu adalah kemampuan kalian ketika kalian dihadapkan dengan suatu kesulitan, kalian tuh tetap bisa overcome atau bisa menyelesaikan kesulitan itu dan tetap bisa bergerak untuk menuju goals kalian. Dan buat teman-teman nih ya yang ada rencana misalkan untuk mempersiapkan scholarship, kemampuan resilience ini tuh benar-benar akan diuji dan ditanyakan gitu loh ketika kalian di sesi wawancara. Kenapa? Karena percuma dong kalau misalkan kalian nih menjadi awardee dari suatu scholarship, kalian semangat di awal, tapi ketika ada masalah kalian melempem gitu. Jadi itu akan mempengaruhi batas waktu studi kan, karena untuk scholarship itu hampir semua scholarship saya rasa itu punya batas waktu tertentu dalam studi gitu. Jadi sebisa mungkin si awardee ini bisa lulus tepat waktu, nggak molor gitu. Kemudian ini strategi mengelola stres. Itu yang pertama punya rutinitas. Kenapa harus punya rutinitas? Karena rutinitas itu ditentukan oleh diri kita pribadi. Jadi kita bisa mengontrol sesuatu yang kita kontrol gitu. Kemudian tidur yang cukup, berelasi. Ini berelasi itu kita sebagai manusia ya, kita kan makhluk sosial ya. Mau nggak mau pasti akan ada suatu relasi, entah itu cuma ngobrol, say hi doang, atau emang butuh bantuan dan segala macamnya gitu. Terus makan makanan sehat, olahraga yang rutin. Sebenarnya olahraga yang rutin itu baiknya
sehari itu 30 menit lah, sisihkan waktu dalam waktu seminggu 3 kali, seminggu 3 kali, 30 menit per 30 menit itu udah oke kok. Terus kurangi mengikuti berita. Ini tuh mirip kayak apa ya? Bahasa kekiniannya tuh detox sosial media gitu. Jadi ketika kalian banyak paparan terhadap berita, entah itu gosip atau mungkin kalian merasa insecure dengan pencapaian teman-teman kalian, kalian bisa melakukan itu. Lebih lebih menjaga jarak lah gitu sama sosial media ataupun berita-berita untuk menjaga kewarasan kalian. Nah, terus strategi mengelola stres lainnya ini saya adaptasi dari WHO. Pertama ada grounding, kedua unhooking, ketiga acting on your values, keempat be kind, yang kelima making room. Nanti bakal saya jelasin. Pertama grounding. Nah, apa sih grounding itu? Nah, jadi grounding itu adalah napak gitu loh. Ground itu kan tanah gitu ya. Kalian tuh napak napak tanah. Jadi kalian tuh nggak apa ya, nggak ngelayang gitu. Kalian tuh live in the moment kayak gitu. Nah, kenapa sih penting? Jadi kayak gini, ketika kalian lagi berada dalam situasi yang stres, kalian itu nggak, bukan kalian juga sih sebenarnya. Kebanyakan orang itu ketika dalam kondisi stres bisa menjadi orang yang berbeda. Nah, kenapa? Karena kalian itu ada hooknya. Di hook sama apa nih? Apa? Dikait sama apa nih? Dikait sama thought and feeling kalian. Jadi ketika kalian dalam situasi yang stres, kalian tuh merasa misalkan merasa cemas, merasa marah, merasa panik yang bikin hook ke kalian. Nah, sehingga apa ya, menjadikan kalian jauh dari value kalian yang biasanya kalian care sama orang, kalian malah sensi banget sama orang nih pas lagi dalam keadaan stres gitu. Padahal sebelumnya tuh nggak ada apa-apa dan nggak, emang nggak punya salah, terus kita marah-marah aja sensi kayak gitu. Nah, pertama untuk melakukan grounding ini, kalian harus notice ya, kalian harus sadari feeling apa sih yang kalian rasain, apa yang kalian rasakan gitu, dan apa yang kalian pikirkan. Nah, yang kedua, coba slow down, coba kalian em, apa ya, kayak memperlambat pace kalian, dan coba kalian connect sama tubuh kalian. Rasakan kalian bernafas, rasakan udara ketika kalian bernafas itu masuk dan keluar kembali. Terus coba kalian rasakan ketika kalian menyentuh tanah atau misalkan menyentuh lantai gitu. Gimana sih rasanya? Dinginkah, kasarkah, atau banyak debukah kira-kira kalian gitu pas lagi nginjek ke bawah. Nah, terus coba stretching. Rasakan tangan kalian itu kayak, oh ini ketarik, oh ini enak nih, ketarik nih gitu. Nah, jadi fungsinya grounding ini adalah kalian mindful terhadap kalian di saat itu. Coba deskripsikan sama kalian apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dengar, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian cium, apa yang kalian sentuh. Dirasakan, oh ini misalkan, oh sekarang saya lagi duduk di sini nih, saya lagi di depan laptop. Oh saya eh, lagi lagi mengikuti webinar ini, saya sambil dengar-dengar nih ada tukang bubur lewat gitu. Taste. Nah, taste di sini misalkan, oh tadi saya habis makan mie ayam nih, ini kerasa masih asin. Smell, misalkan kalian di kamarnya pakai em, pengharum ruangan, oh iya ini harum jeruk. Coba misalkan touch, kalian pegang permukaan meja belajar kalian, oh ini kasar, oh ini eh, eh, halus atau dan lain sebagainya. Nah, fungsinya grounding ini adalah untuk merasakan apa yang ada di sekitar kita. Itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, unhooking. Kan tadi kita udah bahas ya, hook yang dimaksud itu adalah kita terkait sama thought dan feelings kita.
feelingnya itu feeling yang berhubungan dengan stressful situation. Jadi respon kita terhadap stresor, misalkan marah, cemas, panik, dan lain sebagainya. Nah, unhooking ini, jadi gini, misalkan contohnya nih, kalian lagi makan malam bareng sama keluarga. Kalian tahu kalian tuh lagi banyak kerjaan, kalian tuh stres, kalian tuh kayak sensi, irritable gitu ya. Coba kalian notice pada diri kalian, oh ini aku lagi stres nih, aku lagi ngerasa marah gitu. Terus kalian berikan afirmasi positif, kayak gini contohnya. Meskipun saya merasa saya marah, banyak tugas, tapi saya memilih untuk em, untuk beraktivitas atau apa ya, melakukan sesuatu berdasarkan value saya, yaitu care atau peduli dan dengan cara memfokuskan dan connect dengan keluarga ketika makan malam. Nah, jadi ini caranya nih ya, step-stepnya. Notice dulu apa feeling atau thought kita. Setelah itu, coba kalian kasih afirmasi positif, namai thought dan feelingnya, nggak usah secara dikatakan secara verbal, dalam hati juga cukup, nggak masalah. Kemudian niatkan untuk fokus terhadap apa yang sedang dilakukan sekarang. Nah, ini contohnya ya. Oh iya, saya notice saya tuh ngerasa lagi sedih. Saya ngerasa dada saya kok berat ya. Saya ngerasa sakit di perut saya. Nah, setelah kalian merasakan, kalian ngasih afirmasi positif untuk bisa fokus di momen itu kalian ngapain. Terus kalian juga rasakan lagi kayak tadi, yang kayak grounding tadi. Apa sih yang kalian dengar pas kalian saat itu, apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian hirup, apa yang kalian sentuh, kayak gitu. Nah, ini ya kurang lebih gini. Sebenarnya grounding dan unhooking ini bukan metode untuk menghilangkan stres kalian gitu. Tapi ini tuh adalah metode untuk slow down, untuk kalian bisa fokus in the moment gitu. Kenapa? Karena biasanya orang yang stres, terus misalkan jadinya eh, panik, stres, depresif, itu biasanya nggak bisa live in the moment, nggak bisa fokus 100% dengan apa yang terjadi saat itu. Nah, jadi grounding dan unhooking ini akan membantu kalian untuk bisa fokus pada kegiatan yang kalian lakukan saat itu, walaupun kalian dalam kondisi tertekan atau stres, kayak gitu. Nah, yang ketiga, acting on your values. Nah, ketika kalian dihadapkan pada situasi sulit, kalian muncul nih respon stresnya. Misalkan jadinya yang tadi, yang saya sebut di awal, fight, flight, maupun yang freeze. Jadi misalkan yang fight nih, jadinya kalian irritable, jadinya mudah marah, sensian gitu. Padahal aslinya tuh kalian kalau nggak lagi dalam kondisi stres, kalian tuh orangnya baik, perhatian, suka membantu. Nah, ketika kalian stres, itu akan menjauhkan kalian dari value kalian sendiri. Nah, jadi gimana sih caranya untuk bisa acting on your values? Sebenarnya ini tuh tahapan dari WHO-nya itu mengurut ya. Pertama grounding dulu, lakukan grounding. Kemudian lakukan unhooking, baru kalian bisa pikirin value apa sih yang kalian mau usung dalam hidup kalian. Gitu. Ini contoh value-value ya yang dicontohin sama WHO. Baiklah, caring, terus suka memberi, suportif, suka membantu, dan lain sebagainya. Tuh. Nah, values ini tuh sebenarnya tuh bukan cuman akan berguna sama diri kalian sendiri, tapi berhubungan dengan orang lain juga. Jadi, sesuatu yang dua arah gitu loh. Ke kalian kena, ke orang lain juga kena gitu. Jadi, kalian harus benar-benar memikirkan apa sih value kalian, apa yang mau kalian usung dalam hidup kalian gitu. Nah,
namanya juga acting on your values. Bukan values-nya doang dong kalau nggak ada act-nya, nggak ada kegiatan atau aktivitasnya. Nah, yang dimaksud dengan acting itu apa sih? Adalah sesuatu yang bisa kita perbuat dengan kaki, tangan, maupun mulut. Mulut misalkan melontarkan kata-kata yang baik, kata-kata suportif, afirmasi positif, terus tangan misalkan membantu orang, membantu mengangkat sesuatu ataupun lain sebagainya. Dan kaki juga sama gitu. Ya, contohnya ini ya, gitu. Value-nya misalkan kita pengen jadi orang yang ramah dan grateful. Ya udah, berarti kalian coba untuk eh, bergerak atau beraktivitas sesuai dengan value kalian. Kayak gitu. Nah, nah, gimana sih caranya merumuskan acting on your values ini? Coba kalian pikirkan em, hubungan yang hubungan dengan orang lain, bisa dengan ibu ataupun siapapun yang bisa kalian apa ya, yang rutin lah ketemunya rutin gitu. Nah, value apa sih yang mau kalian usung di dalam hubungan ini? Hmm, nanti gimana sih caranya untuk bisa act sesuai dengan value kalian gitu. Jadi itu kayak rencana rencana hidup gitu loh, rencana rencana act kalian untuk orang lain gimana. Nah, ini jadi ketika kalian merasa stres, merasa kayak kalian tuh marah, walaupun apa ya, hmm, kalian tuh marah, kalian tuh sensi, kalian tuh jatuhnya pengen marahin orang. Walaupun orang itu tuh sebenarnya nggak punya salah sama kita, tapi karena kita stres, responnya kayak gitu, kalian tuh mau marah sama orang atau mau ketus sama orang. Coba kalian rasakan lagi kalian tuh lagi di mana, sekarang ngapain, apa yang didengar, apa yang dilihat, dan lain sebagainya. Coba pikirkan, apa yang kalian rasakan sih? Coba identifikasi, oh aku lagi ngerasa marah nih, gitu. Coba rasakan marahnya itu ada di mana di tubuh kalian, apakah di dada, apakah kerasa beratnya itu di tenggorokan, dan lain sebagainya. Terus kalian kasih afirmasi positif. Walaupun saya merasa marah, saya akan apa-apa-apa-apa-apa. Kayak gitu. Terus gimana nih kalau misalkan ini tuh sebenarnya dari mulai grounding, unhooking, acting on your values, ini tuh tidak merubah stresornya sih sebenarnya ya. Tetap aja kalian stres dalam kondisi stres. Apa sih yang bisa dilakukan gitu? Selain yang tadi saya sebutkan tiga itu, yang pertama ada lift. Bisa kalian tinggalkan situasi stresnya, bisa mengubah apa yang bisa diubah dan menerima apa yang tidak bisa diterima, apa yang tidak bisa diubah dan hidup berdasarkan value kalian. Yang ketiga, ya udah nyerah aja dan eh, apa move away itu eh, kayak meninggalkan value kalian yang itu gitu. Tuh. Dan ini nih, saya mau highlight bagian sini ya, yang change what can be changed, accept the pain that cannot be changed. Jadi kita tuh kalau kita kan terhadap sesuatu itu pasti punya harapan gitu ya. Jangan sampai ketika harapan kita punya harapan yang besar, harapan yang tinggi, goals yang tinggi. Ketika itu tidak tercapai karena kita tinggi harapannya, maka ketika jatuh tidak sesuai dengan harapan kita, kita benar-benar sangat kecewa. Kayak gitu. Jadi selalu sisakan ruang di hati kalian untuk proses menerima. Jadi sesuai alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa alhamdulillah. Pasti ada sesuatu hikmah di balik itu. Gitu. Dan em, kalau secara filosofis ya, yang saya sarankan, yang saya rekomendasikan buat kalian mengenai accept the pain that cannot be changed, menerima sesuatu yang emang gak bisa diubah, itu adalah filosofi stoik, stoik ya, stoik, S-T-O-I-C, stoik gitu. Atau mungkin di Indonesia Gen milenial ini taunya tuh buku-buku kayak filosofi teras. Nah, itu bagus banget buat kalian baca. Itu bagus untuk melatih mental kalian juga dan menambah insight. Oke,
Ini kemudian be kind, ini maksudnya be kind ini sebenarnya nggak beda jauh sama yang kayak tadi ya. Ini kita ketika dalam situasi stres, menghadapi situasi stresnya itu dengan memikirkan kembali apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kalian rasakan saat itu, kemudian apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan, terus kemudian kalian memberikan afirmasi positif bahwa kalian walaupun dalam kondisi stres, kalian masih tetap bisa baik sama orang, tetap bisa baik sama diri sendiri. Gitu. Nah, baik juga bukan berarti selalu baik sama orang, tapi kita neglecting, meninggalkan kebutuhan diri kita ya. Kita itu harus baik sama diri sendiri dulu sebelum bisa baik sama orang. Tapi bukan berarti baik sama diri sendiri itu egois gitu. Jadi, apa ya? Mungkin yang paling simpel adalah banyak-banyaklah kasih afirmasi positif terhadap diri kalian sendiri. Terus making room. Ini ada salah satu screenshot dari bukunya Hemin Sunim, itu Love for Imperfect Things. Mungkin yang kalian-kalian yang memang suka banget sama self-development tahu ini. Jadi, bayangkan em, hati kalian itu seperti langit. Nah, di langit itu ada banyak hal. Ada awan, ada hujan, ada petir, ada badai, dan lain sebagainya. Tapi langit itu bisa menerima positif maupun negatif, hal-hal positif maupun hal-hal negatif, hal-hal yang baik maupun hal-hal yang menyeramkan, kayak misalkan hujan badai dan segala macam. Dan pasti itu tuh suatu saat akan selalu berganti. Misalkan hari ini badai, pasti besok tuh nggak terus-terusan badai dong. Pasti nanti ada kalanya berganti jadi hujan rintik-rintik lah, atau justru malah kayak ya udah hangat aja matahari bersinar kayak gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan making room di sini adalah sama kayak si langit ini. Jadi kalian harus menyiapkan ruang di hati kalian untuk hal-hal yang bersifat positif maupun negatif. Nah, misalkan kalian bisa nih menganalogikan misalkan rasa sakit kalian, misalkan aduh aku merasa sakit hati. Kalian notice dulu nih, aku yang kalian rasakan adalah sakit sakit hati gitu. Kalian sedih gitu. Coba analogikan si sakit hati itu menjadi sesuatu misalkan batu bata ukurannya sekian, temperaturnya itu dingin banget misalkan ada di dalam tubuh kalian. Terus coba kalian tarik nafas. Bayangkan ketika kalian menarik nafas, itu si angin dan udara yang kalian hirup itu melewati rasa sakit kalian. Karena kan tadi kalian udah menganalogikan si rasa sakitnya itu seperti batu bata, misalkan lewat gitu. Kayak gitu. Kayak gini lah kurang lebih ya. Ini tuh membantu kita untuk tetap bisa menerima bahwa ada di bagian tubuh kita itu rasa sakit, ada rasa senang, tapi kita tuh bisa hidup berdampingan gitu. Dengan rasa sakit, dengan emosi-emosi positif, dan juga emosi yang negatif. Kayak gitu. Nah, setelah itu, coba kalian engage, kalian coba mindfulness. Coba kalian rasakan lagi apa yang kalian, saat itu kalian, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian cium, apa yang kalian sentuh. Coba, kayak gitu. Mungkin sebenarnya ini tuh teknik-teknik yang nggak bisa bukan 100% ya, nggak bisa cepat-cepat kalian langsung berdampak lah sama kalian. Tapi ini tuh butuh praktis gitu. Jadi nggak bisa yang, aku pengen cepet hilang nih rasa stres ini, nggak bisa. Itu emang harus dilatih. Apapun yang sesuatu yang baik itu perlu diperjuangkan gitu dan melalui proses kayak gitu. Terus ini teknik relaksasi. Yang pertama ada meditasi, ada yoga, ada pijat relaksasi. Ini kayak massage gitu ya, massage gitu. Nah, ini yang pernah tadi saya sampaikan, meditasi sama yoganya. Coba mungkin belajar atau cari yang memang bukan berbasis agama Buddha ataupun Hindu ya. Karena yoga sendiri tuh selain olahraga ya, kan itu memperbaiki postur tubuh tuh. Juga dia melatih pernafasan sama relaksasi. Terus ada terapi psikologis. Nah, itu yang pertama ada CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Ini tuh mirip kayak konseling, bedanya ini tuh kayak apa ya?
kayak semi hipnoterapis gitu. Dan tidak semua dokter umum ya, dokter umum, terus S1 lulusan psikolog bisa melakukan ini. Kebetulan karena adik saya itu S1-nya psikologi Unpad, jadi katanya yang bisa melakukan CBT itu kalau untuk psikolog itu yang memang psikolog yang udah S1, dia ngambil profesi psikolog gitu. Atau yang S2 yang jadi kalau misalkan kalian mau nih coba CBT itu carilah psikolog yang memang punya kemampuan itu. Maksudnya tuh yang emang udah ngambil profesi ataupun S2 gitu. Terus ada terapi berbasis mindfulness. Tadi kan udah saya singgung ya, mindfulness tuh adalah cara bagaimana kita live in the moment gitu. Jadi kita merasakan apa yang kita rasakan saat itu ngapain gitu. Terus konseling ini kalau konseling tuh cenderung dua arah. Kalau CBT itu cenderung satu arah, diskusi dengan profesional. Nah, apa sih bedanya psikolog sama psikiater? Psikolog itu adalah orang ya dari lulusan fakultas psikologi ya gitu. Nah, kalau psikiater itu adalah dokter spesialis kedokteran jiwa. Apa sih bedanya? Kalau psikolog, sebenarnya psikolog dan psikiater itu bisa banget melakukan CBT, melakukan treatment terhadap orang yang memiliki gangguan mental. Bedanya adalah psikiater itu punya kemampuan untuk memberi obat atau meresepkan obat, sedangkan psikolog itu nggak punya gitu. Kapan kita harus ke psikolog atau psikiater? Ketika kita merasa ada yang salah di dalam diri kita yang benar-benar mengganggu kita untuk bisa fokus dalam kehidupan sehari-hari. Itu poin pentingnya di situ. Nah, kemudian pentingnya dukungan sosial. Nah, kita sebagai makhluk sosial pasti akan memerlukan perhatian emosional, sokongan emosional, kemudian bantuan, kemudian informasi, terus umpan balik, terutama kalau misalkan kalian emang sudah bekerja atau mungkin kalian di organisasi gitu kan, itu kan hubungannya dengan pekerjaan-pekerjaan, feedback atau umpan balik tentang kualitas kerja dan juga mendukung untuk kemampuan bersosialisasi. Nah, kemudian ada peran komunitas. Jadi biasanya tuh kalau misalkan orang nih ke psikolog, tapi ke psikolognya itu yang ramean gitu loh, yang kayak misalkan counseling group itu suka ada grup-grup support gitu. Atau misalkan dari keluarga dan teman dan juga komunitas online. Karena kalau nggak salah tuh banyak juga sekarang komunitas-komunitas online atau misalkan di Instagram juga banyak ya yang emang kayak mengusung untuk apa ya orang-orang untuk lebih peduli sama mental health atau bahkan orang yang memang sudah punya apa ya penyakit atau gangguan mental health dan dikumpulkan dalam satu komunitas gitu untuk bisa saling support gitu. Kemudian ini teknologi dan kesehatan mental. Nah, teknologi ini kan dia pasti punya dampak positif dan punya dampak negatif ya. Untuk dampak positifnya sendiri, karena teknologi ini bisa diakses di mana-mana, ya akses informasi juga akan lebih mudah diakses dimanapun selama punya device-nya dan juga koneksi untuk mengakses informasi tersebut, kayak misalkan internet. Terus juga sekarang udah banyak tuh yang mengembangkan aplikasi kesehatan mental, jadi bisa konseling juga pakai aplikasi kesehatan mental ini. Nah, terus meningkatkan hubungan sosial. Nah, meningkatkan hubungan sosial ini, contoh gini, misalkan ada orang yang study abroad, misalkan di negara mana gitu. Nah, dia untuk bisa tetap connect sama teman-temannya di Indonesia, bisa tetap connect sama keluarganya, justru dia pakai sosial media untuk tetap bisa connect gitu ya sama lingkungan sosial dia yang jauh. Dan ini bisa meningkatkan kesehatan mental, bisa mengurangi rasa sendiri, rasa loneliness gitu. Ini tetap mengetahui aktivitas teman-teman dan keluarga dan bisa koordinasi aktivitas dan jadwal hidup gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh misalkan udah lama nih nggak ketemu sama siapa, tapi kita lihat nih dia di WhatsApp atau misalkan di Instagram dia update, oh ternyata dia sekarang kesibukannya gini gitu. Jadi masih bisa apa ya bisa tahu gitu loh dia tuh sibuknya ngapain atau mungkin bisa di prospek ya kalau misalkan ternyata
dia tuh ternyata kerja di perusahaan yang bagus, oh bisa nih, nanti kita tanya-tanya kalau misalkan kita mau apply itu kerja ke perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, kemudian ada juga nih dampak negatifnya. Nah, paparan sosial media yang berlebihan itu nggak baik buat kesehatan mental. Bisa jadi malah kecanduan internet, pornografi juga bisa jadi, gangguan tidur, depresi, kecemasan, low self-esteem, isolasi sosial. Nah, ini untuk yang depresi, kecemasan, terus low self-esteem ini biasanya tuh kalau zaman sekarang kan banyak tuh yang flexing ya di sosial media, punya duit berapa, jalan-jalan kemana, terus apa, lomba terus, menang, segala macem. Memang baik ya di satu sisi, mungkin orang yang bersangkutan itu pengen sharing, pengen live update, atau mungkin juga bisa apa ya, mau self branding. Nah, self branding ini kan kaitannya dengan mungkin nanti dunia profesional. Mungkin orang tahu, oh dia tuh minatnya di sini gitu. Jadi mungkin suatu saat bisa diprospek bla 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 kayak gitu. Tapi di satu sisi mungkin bagi orang yang lihat itu adalah suatu tekanan. Jadi membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang yang bersangkutan gitu loh. Jadi kayak, oh dia ternyata di umur sekian udah bisa menghasilkan duit sekian, udah bisa ngapain, sedangkan saya tuh masih gini-gini aja gitu. Nah itu bisa menyebabkan depresi, kecemasan terhadap diri dan isolasi sosial. Terus juga ada masalah kesehatan fisik. Contohnya nyeri otot, nyeri kepala, risiko gangguan penglihatan. Nah, ini nyeri otot tuh berhubungan dengan postur ya, postur tubuh ketika bekerja, ketika kita buka laptop. Kalau misalkan kita duduknya nggak tegak atau mungkin bungkuk, itu akan memengaruhi otot-otot punggung kita terutama. Jadi sakit gitu. Terus nyeri kepala. Nah, paparan screen ke mata itu bisa selain membuat gangguan mata, ya gangguan penglihatan juga bikin pusing gitu. Bisa jadi migrain atau tension type headache. Nah, untuk gangguan penglihatan ini tuh gini, kalian tuh bisa punya resiko untuk kena dry eyes. Apa sih yang dimaksud dengan dry eyes? Jadi mata kita itu selalu dilubrikasi oleh cairan mata. Jadi cairan mata ini sebenarnya keluar bukan cuman pas kita nangis, tapi kita juga sehari-hari mata kita ini kayak ada olinya gitu sama air mata ini gitu. Nah, ketika kita terlalu sering eh, lihat screen yang bikin kita tuh jarang banget ngedip, otomatis si permukaan kornea mata itu akan cepet kering. Nah, kalau kita emang jarang ngedip dan lihat screen dalam jangka waktu yang lama, nanti kemampuan mata kita untuk memproduksi cairan mata ini akan berkurang sehingga kita tuh kok kayak ada pasir gitu ya di mata kita, tapi padahal nggak ada gitu. Nah, itu adalah salah satu gejala dari sindroma dry eyes. Kemudian ciliary muscle strain. Jadi teman-teman, ketika kita ngelihat screen atau melihat sesuatu yang dekat lah, bukan cuma screen ya, tapi kayak misalkan kita baca buku dalam jarak yang dekat gitu sama mata, misalkan 20 cm atau 25 cm gitu ya, dekat. Nah, si otot-otot sekitar lensa mata kita itu akan tegang karena kita akan mencebungkan lensa mata kita untuk melihat sesuatu yang dekat. Kalau misalkan kita terlalu lama depan screen atau terlalu lama baca buku, makanya ada orang-orang yang rabun jauh atau rabun dekat kayak gitu. Nah, ini untuk penggunaan teknologi yang sehat. Yang pertama, kita harus bikin batasan screen time. Harus berapa lama? Misalkan dalam waktu sehari ini, misalkan ngasih batasan screen time untuk sosial media cuma sejam atau 2 jam, misalkan, atau dan sebagainya. Terus yang kedua ada mindful use. Jadi pastikan ketika kalian membuka laptop atau HP itu bukan cuman kayak aduh bosan iseng lihat buka gitu nyari sesuatu. Jangan, tapi usahakan kalian tuh punya tujuan untuk membuka laptop atau buka HP gitu. Misalkan mau nyari tugas lah atau apapun itu gitu. Terus digital detox. Coba kalian mungkin kalian juga sering dengar digital detox itu apa. Bisa jadi kalian memang sementara ini contohnya deaktivasi Instagram atau misalkan kalian coba
lihat siapa aja sih yang kalian follow, misalkan di Instagram ya contohnya. Apakah akun-akun sampah ataukah akun-akun yang memang positif untuk kalian follow. Tuh. Terus kemudian ada 20-20-20 rules. Jadi gini, dalam waktu 20 menit kalian ngelihat screen, habis itu coba kalian ngelihat ke sesuatu yang jauh sekitar 20 kaki. 20 kaki itu kurang lebih 6 meter. Dalam waktu 20 detik ini tujuannya itu untuk merelaksasi otot-otot ciliary muscle atau otot yang memang bertugas untuk kontraksi lensa mata. Jadi biar kalian tuh mengurangi risiko untuk terkena miopi atau rabun dekat. Gitu. Terus kalian mungkin pernah dengar ada yang namanya Pomodoro Teknik. Pomodoro Teknik itu adalah teknik belajar dengan cara alokasi waktu dalam waktu 30 menit. Dalam waktu 30 menit bisa dipakai belajar dalam waktu 25 menitnya, 5 menitnya istirahat. Atau bisa juga misalkan jadinya, ya udah per sejam aja nih. Dalam waktu 60 menit, atau dalam waktu 1 jam, kalian pakai belajar 50 menit, 10 menitnya untuk istirahat. Gitu. Nggak boleh kalian terus-terusan kerja. Gitu. Supaya apa ya, kaliannya sendiri bisa lebih rileks. Nah, dalam waktu istirahat itu bisa dipakai makan kah, atau stretching kah, atau misalkan lihat sesuatu yang jauh, atau lihat sesuatu yang hijau. Gitu. Terus olahraga teratur dan postur tubuh ergonomis. Nah, ini contohnya di sini ya, saya attach gambarnya di sini. Nah, postur yang baik itu adalah yang tegak kayak gini. Terus ini antara sudut ya mata sama ujung PC atau ujung laptopnya itu tegak lurus. Kenapa? Supaya nggak bungkuk. Supaya postur tubuhnya tetap bisa terjaga. Jangan sampai kayak gini. Ini posisi kiposis atau posisi merunduk. Nah, ini bahaya kalau kalian pertahankan dalam posisi jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena nanti berpengaruh ke posisi ketika kalian berdiri. Bisa jadi kalian bungkuk terus gitu. Karena kalian udah habit kayak gini gitu. Kemudian untuk lingkungan pendukungnya sendiri, untuk institusi ya, untuk terutama ini institusi edukasi ya, kampus, itu harus mengadakan program kesehatan mental. Ini bukan cuma buat mahasiswanya, tapi seluruh staf kampusnya, termasuk dosen dan tendik. Gitu ya. Terus konseling, mungkin mirip ini ya, apa sih kalau di sekolah tuh BP-nya gitu loh. Jadi BP tuh bukan cuman manggilin anak yang bermasalah, tapi bisa dipakai untuk layanan konseling. Tuh. Terus lingkungan belajar yang sehat, positive education, atau prosper model. Nah, prosper model ini singkatan ya, positivity, relationship, outcomes, strength, purpose, engagement, dan resilience. Nah, positivity itu yang dimaksud di sini adalah kita membangun emosi yang positif terhadap siswa di sekolah, supaya siswanya itu merasa secure gitu, merasa self-belonging, self-belongingnya tuh ada, merasa interested gitu dengan kampusnya, dan merasa happy dan cheerful gitu, dan nyaman gitu ketika berada di kampus. Kemudian yang kedua, relationship. Jadi, kampus itu mengusahakan bukan cuma membangun hubungan yang baik antar mahasiswa, tapi bisa dari mahasiswa ke dosen, dosen ke tendik, tendik ke mahasiswa gitu. Kemudian ada outcomes. Jadi outcomes ini kita harus menumbuhkan, si kampus ini harus bisa menumbuhkan rasa bahwa em, si mahasiswanya itu bisa mengerti pelajarannya gimana, mengerti kuliahnya gimana, terus em, bisa melakukan apa ya, bisa mengerjakan tugas dengan baik untuk mencapai goals-nya atau mencapai outcomes-nya kayak gitu. Kemudian ada strength. Strength yang di sini tuh yaitu adalah bagaimana seseorang itu merasakan bahwa dia tetap bisa enjoy walaupun dia punya target gitu loh. Dia tetap apa ya, work life balance lah ya gitu. Dia tuh bisa tetap enjoy, bisa tetap bahagia walaupun dia punya target. Terus purpose. Nah, purpose ini em,
harus merasa bahwa mahasiswa itu dia punya tujuan yang besar gitu, tujuan yang bukan cuma berimpact buat dirinya sendiri, tapi buat lingkungan sekitar dia. Terus ada engagement. Nah, engagement ini adalah suatu apa ya, prediktor gitu loh, prediktor terhadap outcomes dari lingkungan akademik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan engagement? Namanya juga engage ya, bisa bisa apa ya, bisa berbaur gitu. Bagaimana si mahasiswa ini dia tetap bisa connect sama tujuan dia di kampus, yaitu mencari ilmu dan sebagai bekal dia untuk bekerja, tapi tetap bisa berelasi dengan baik dengan yang lainnya, dengan dosennya, dengan standing, dengan peers-nya atau teman sebayanya. Nah, kemudian resilience. Nah, resilience ini seperti yang pernah saya bilang tadi di slide yang agak awal, itu adalah bisa memiliki kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan sehingga bisa tetap bergerak menuju goals-nya. Kemudian untuk tempat kerja, ini harus banget nih, ini dari sarannya dari WHO ya, supaya manajer itu bisa mendapatkan training terhadap mental health. Supaya si manajer ini juga nggak semena-mena nyuruh bawahannya gitu. Misalkan power abuse ataupun emang ya ngasih tugas yang banyak aja, tapi dia juga belajar mental health buat dirinya sendiri maupun buat bawahannya. Terus intervensi individual, ini tuh penting banget buat suatu tempat kerja. Tahu nih, oh ternyata ada pekerjanya yang memiliki masalah. Misalkan masalahnya di masalah mental. Karena teman-teman gini, kalau misalkan kalian cari di ILO ya, di International Labour Organization, sebenarnya tempat kerja itu wajib memastikan dan mendorong well-being, kesehatan fisik dan kesehatan mental pada pekerjanya. Jadi nggak boleh cuman kayak nyuruh-nyuruh doang dikasih workload segitu banyak seabrek, tapi kayak tidak mempedulikan mental health-nya. Seenggaknya walaupun misalkan emang banyak dikasih aja tugas yang banyak, tapi dikasih misalkan libur cuti atau misalkan disediakan konseling dan lain sebagainya gitu untuk bisa tetap waras si pekerja-pekerjanya itu. Nah, training kepada pekerja ini trainingnya maksudnya training mental health ya. Terus ada juga training untuk mencegah kondisi kesehatan mental terkait pekerjaan dengan mencegah risiko terhadap kesehatan mental di tempat kerja. Sebenarnya mirip-mirip aja ya, maksudnya tuh kayak sama aja kayak training untuk kerja, mirip nih maksudnya. Terus melindungi dan meningkatkan kesehatan mental di tempat kerja. Mendukung pekerja dengan kondisi kesehatan mental tertentu untuk berpartisipasi. Nah, mungkin pada beberapa kondisi, misalkan ada nih seorang pekerja yang mentalnya kena nih malah jadi depresi atau apa. Nah, orang yang depresi karena tuntutan kerja harusnya tuh di-encourage untuk tetap bisa bekerja, tapi kita memfasilitasi si tempat kerjanya ini ya, maksudnya memfasilitasi orang yang bersangkutan untuk bisa sembuh gitu dan untuk bisa produktif kembali. Terus menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya perubahan. Ada leadership, investment, rights, integration, participation, evidence, dan compliance. Apa sih maksudnya leadership di sini tuh adalah komitmen terhadap mental health di pekerjaan, di workplace, untuk bisa mengintegrasikan mental health di kehidupan kerja yang relevan terhadap kebijakan di tempat kerja. Gitu. Yang Nah, leadership ini biasanya kalau cuman krocok-krocok pekerjanya mungkin nggak ini ya, mungkin nggak akan berani gitu. Biasanya yang posisinya udah lebih tinggi untuk bisa bersuara untuk oh ini bisa nih jadiin polisi baru gitu. Maksudnya polisi itu aturan baru kayak gitu. Terus investment. Nah, tempat kerja itu harus menginvestasikan eh, apa ya hartanya untuk bisa memberikan manfaat mental health kepada para pekerjanya, misalkan mendatangkan psikolog atau apa buat screening kesehatan mental para pekerjanya atau bikin pelatihan dan segala macam gitu. Terus right. Nah, right di sini itu adalah hak untuk bisa berpartisipasi dalam pekerjaan.
Jadi semua pekerja itu dikasih hak untuk berbicara, hak untuk apa ya, hak untuk berdiskusi kait dengan terutama aturan-aturan yang memang membuat mental health para pekerjanya itu terganggu kayak gitu. Kemudian ini integrasi antara sektor lain dalam pekerjaan. Contohnya adalah misalkan menggabungkan sistem mental health ini dengan occupational safety kayak gitu. Terus participation. Jadi melibatkan para worker untuk decision making gitu, bukan cuma di atasnya doang. Jadi lebih apa ya, lebih demokratis lah gitu. Terus evidence. Nah, jadi bisa menilai sesuatu berdasarkan fakta atau apa ya, penelitian yang ada sebelumnya gitu. Jadi nggak cuma nyuruh doang. Jadi apa ya, punya baseline untuk mengukur bahwa oh ini kayaknya akan berhasil kalau gini 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 gitu. Terus compliance di sini itu adalah taat kepada aturan dan regulasi dengan mengintegrasi. Walaupun kita mengintegrasikan mental health, tapi tetap apa ya bisa patuh gitu, nggak melempem lah walaupun kita banyak kompromi karena mental health gitu. Udah sekian dan terima kasih. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Hana yang telah menyampaikan materi yang luar biasa, yang selengkap itu, yang mulai dari awal kita udah tahu dari apa aja definisi overwork dan semacamnya. Terus kita juga udah tahu banget nih gimana cara nanganinnya, gimana sih kalau misalnya kita tuh stres, gimana ketika kita burn out, apa aja yang kita lakukan, entah kita nge-freeze atau apa, dan semacamnya. Bahkan sampai di akhir juga udah ada gimana tipsnya nih untuk lembaga institusi maupun lembaga pendidikan seperti itu. Oke, buat teman-teman yang mau langsung diskusi dengan Dr. Hana, boleh banget teman-teman bisa raise hand atau melalui kolom chat. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Oke, boleh. Kalau tidak bisa on mic, boleh lewat chat ya, teman-teman. Riza ini ada yang bertanya, Raihan, rasain. Oke, kepada Raihan, boleh langsung saja. Ya, mohon izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Betul. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Rehan Wardana. Saya dari Ekonomi Syariah Angkatan 23. Izin bertanya, Dok, terkait dengan teknik belajar. Banyak sekali kan teknik belajar yang sering digunakan, tapi berdasarkan pengalaman saya tuh terkadang kalau memperhatikan uh, ajaran daripada dosen saya tuh kadang-kadang saya suka ngantuk, suka apa ya namanya, suka nguap-nguap sendiri di kelas gitu. Itu tuh gimana sih cara ngatasi supaya kita tuh nggak gampang bosan dalam belajar, dan ada tips dan trik nggak supaya kita tuh tetap ada semangat dalam belajar. Terima kasih. Ini langsung dijawab aja berarti ya. Boleh langsung dijawab aja deh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Coba menurut menurut saya ya, coba kamu identifikasi dulu rasa ngantuknya itu kenapa? Apakah kamu memang kurang tidur kah? Atau apa? Kalau misalkan memang rasa ngantuknya itu karena kurang tidur, berarti apa yang diperbaiki? Yaitu kualitas tidur yang diperbaiki. Apakah tidurnya tepat waktu atau enggak, atau cukup 7 jam atau enggak, itu pertama. Kemudian kedua, kalau misalkan ngantuknya itu karena emang bosan, ya, coba kembali ke tujuan awal. Kenapa sih kamu kuliah? Kenapa sih kamu mengikuti kelas ini? Emang apa sih tujuannya? Apa sih dampaknya buat hidup kamu gitu? Sepenting apa sih ini materi gitu. Buat aku sih itu ya. Terus mungkin ini kalau saran teknis ya, ngantuk ngantuk itu adalah sesuatu yang normal. Ngantuk itu adalah fisiologis ya kalau kalau bahasa kedokterannya. Ngantuk itu sesuatu yang fisiologis, sesuatu yang normal. Tapi tidur adalah pilihan. Jadi ngantuk itu ya udah, kalau mau tidur ya silakan tidur, kalaupun enggak gimana caranya untuk bisa tetap bangun. Caranya yang teknis yang simpel adalah cuci muka gitu. Itu sih saran dari saya.
Sekian. Oke, thank you Dokter Hana. Gimana Raihan sudah menjawab? Terima kasih Dokter Hana sudah menjawab sekali. Oke, boleh next kepada teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung saja raise hand atau melalui kolom chat ya teman-teman, mumpung ada Dokter Hananya nih di sini. Ya, Tifal, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Tifal Limran Nazihah, mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah angkatan 23. Saya punya pertanyaan, Dok. Jadi kan ada 3 jenis stres, tapi yang tadi saya ingat itu ada yang eustress, yang stresnya itu apa ya, masuk kategori yang baik gitu ya. Sama tadi di stres yang memang itu berdamage gitu buat kita. Artinya kalau yang saya tangkap berarti stres itu munculnya dari respon seseorang gitu kan, respon kita, dari mindset kita. Karena Iya, betul. stresor itu berarti sifatnya netral gitu ya. Artinya Iya, betul. pembeda gitu ya, ada perbedaan antara seorang yang responnya itu baik gitu ke dirinya, ada juga yang justru berdampak buruk gitu. Nah, sebetulnya apa yang membedakan orang yang responnya tadi positif dan apa yang mindset yang dimiliki oleh orang yang responnya negatif gitu mungkin. Terima kasih, Kak. Oke, izin jawab ya. Makasih pertanyaannya. Jadi gini, memang nggak semua orang sama ya respon stresnya. Itu banyak faktor. Pertama, bisa jadi karena gender. Misalkan gini, perempuan kalau PMS itu kan jauh lebih sensitif ya, gitu. Sedangkan laki-laki tuh jauh lebih apa ya, lebih lebih lempeng, apa ya, bukan lempeng, apa ya, kalau bahasa Indonesia lebih lebih kuat lah, lebih lebih bodo amat gitu daripada cewek. Nah, misalkan cewek-cewek ini kalau lagi PMS tuh, kok bawaannya tuh baper, padahal tuh cuman kayak diomongin doang, eh, apa ya, ditegur sama dosen gini doang gitu. Mungkin respon cewek tuh yang lagi PMS tuh akan kayak, wah sakit hati banget nih gitu, kayak bisa sedih banget. Tapi ya ada juga, misalkan cewek yang lagi nggak PMS, memang orangnya tough ya gitu ya, memang orang yang tegar gitu ya. Merasa ya udah, itu bukan, ya udah ditegur ditegur ya udah balik lagi seperti biasa gitu. Mungkin ada juga misalkan cowok-cowok yang mungkin soft hurt gitu ya, yang kena mental, atau ada juga yang membuat. Nah, selain karena pengaruh gender, gender di sini maksudnya hormon ya gitu. Perempuan tuh cenderung ada masa-masa di mana dia akan menjadi sangat sensitif gitu. Tapi bisa juga itu pengaruh dari pengasuhan masa kecil gitu. Nah, ini balik lagi ke parenting style tiap orang karena tiap orang itu dididik dengan cara yang berbeda-beda. Misalkan gini ya, untuk melatih resilience ya, untuk melatih daya tahan gitu ya, apa ya, daya resilient tuh kemampuan seseorang untuk tetap bisa berjuang walaupun jatuh berkali-kali. Kayak misalkan gini, simpelnya adalah ada orang yang dari kecil tuh dimanja terus gitu, dikasih terus sama orang tuanya. Ada kesulitan tuh kayak, oh ya sini dibantuin, dibantuin. Tapi ada orang yang memang dari kecilnya hidup susah, jadi emang harus mandiri gitu. Jadi menurut saya itu berpengaruh banyak terhadap bagaimana cara dia berpikir dan bagaimana cara mental dia terbentuk saat ketika dia dewasa dan menyikapi stres itu. Itu sih dari saya. Bisa dipahami. Gimana Tifal, udah menjawab? Mungkin jadi itu tapi jadi yang menimbulkan pertanyaan baru. Kalau dari saya berarti bagaimana caranya supaya kita bisa mengondisikan diri kita untuk merespon stresor yang tepat gitu. Jadi ketika ada pemicu stres, respon kita nggak yang jadi berdampak buruk buat kita gitu. Oke, izin jawab. Nah, untuk menyikapi stresnya ini, coba kita berpikir
apa ya, lebih jauh. Kayak misal gini, kamu ditegur sama kakak tingkat atau sama Haider lah gitu ya. Terus sebagai kakak tingkat kamu, kayak coba selain dari, misalkan kita ngerasa kita lagi sensitif nih. Oh ya, saya merasa saya sedih, saya merasa saya marah ditegur seperti itu. Lakukan praktek grounding, unhooking yang tadi itu, ditambah coba pikirkan lagi gitu. Oh iya, eh, saya itu ditegur apa ya, untuk sesuatu yang lebih baik gitu loh. Saya ditegur supaya saya menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan cuma diambil, oh dia kasar nih negur saya kayak gini, dia ngatain saya nih kayak gini. Tapi coba pikirkan, apa sih tanda kutip hikmah di balik itu. Jadi teguran itu bukan cuma dilihat intonasi dan cara bicaranya, tapi apa sih yang bisa kamu lihat secara positif dari teguran itu gitu sih. Itu untuk ya mungkin nggak bisa membantu banyak ya, apalagi kalau ya mungkin cewek tahu rasanya gimana ketika lagi sensitif, tapi setidaknya itu mengurangi rasa rasa apa ya, rasa sensi gitu gitu sih dari saya. Oke, Tifal, insya Allah sudah menjawab ya. Oke, Sudah, Kak. Terima kasih banyak. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya nih dari kolom chat dari Tutut Amini. Izin bertanya melalui chat. Sebelumnya terima kasih atas materi yang telah disampaikan, Dok. Sangat-sangat bermanfaat dan luar biasa. Saya telah mengalami gangguan kesehatan yaitu GERD dan terapi kurang lebih 2 bulan lebih. Setelah saya mendengar pemaparan ini, saya rasa mungkin saya terlalu overwork dan stres, tapi tidak saya sadari karena saya merasa enjoy saja dengan pekerjaan saya. Saya ingin merubah kebiasaan saya, tapi sulit. Dok, mungkin ada saran dari dokter gimana? Saran dari saya, tadi saya udah kasih materi tentang grounding, unhooking, terus acting on your values, dan lain sebagainya. Coba itu pertama dipraktekin dulu. Karena gini, GERD itu kan asam lambung yang naik, naik ke kerongkongan gitu kan, sehingga rasanya itu sesak di dada, terus bisa jadi pahit atau asam di mulut. Nah, GERD ini tuh bisa jadi karena psikologis dan bisa jadi karena fisiologis. Karena misalkan telat makan atau misalkan abis makan itu bukannya duduk atau posisi berdiri tapi langsung tidur-tiduran. Jadi makanan yang tadinya udah masuk lambung bisa naik lagi ke atas. Nah, pertama coba praktekkan yang grounding dan segala macamnya itu yang tadi sudah saya sebutkan. Kedua, coba ini karena GERD itu adalah masalah pencernaan, coba terapkan pola hidup yang sehat. Nah, dengan cara GERD itu atau penyakit lambung ya, mau GERD itu atau mah, itu sangat sensitif terhadap pertama makan makanan pedas, minum minuman yang asam atau makanan asam, kayak contohnya adalah teh, kopi, terus minuman bersoda, itu bakal ke lambung gitu. Terus pastikan kalau misalkan makan malam terutama ya. Jadi kalau misalkan udah makan, nggak boleh langsung baring, nggak boleh dalam posisi horizontal, harus dalam posisi vertikal tubuhnya. Kalau misalkan aduh ngantuk banget nih, udah makan malam pengen langsung tidur gitu karena emang makan malamnya telat gitu atau emang ngantuk banget, coba tidur dalam posisi setengah duduk. Jangan bener-bener lurus berbaring gitu, tapi agak gitu gitu, agak setengah duduk gitu. Karena GERD itu pertama yang eh, diusahakan adalah dari psikologisnya yang diperbaiki, kedua dari pola makan dan lifestyle gitu. Dua-duanya harus dicoba. Itu sih saran dari saya. Oke, terima kasih dok. Kepada Kak Tutut boleh ya kalau sudah menjawab atau ada pertanyaan lagi. Oke, alhamdulillah baik dok, terima kasih. Oke, mungkin teman-teman kalau masih ada pertanyaan lagi kita kasih satu pertanyaan lagi ya teman-teman. Boleh langsung aja. Oh oke, karena ada dua boleh deh. Itu kepada Kak Almer dulu, boleh silahkan Kak. Oh, oke. Izin bertanya dok, kan tadi kalau misalkan ada yang gejala stres itu, salah satunya insomnia dok. Tapi kalau misalkan kasusnya itu bukan insomnia dok, tapi dia tuh orangnya mudah tidur gitu. Kalau misalkan kemana-mana, dia mudah banget buat tidur. Bahkan mungkin lagi di motor pun dia bisa tidur sambil nyetir. Nah, tapi
dampaknya kalau misalnya dia berbicara atau bersosialisasi itu kadang suka kurang fokus dok, tapi dia rajin tidur gitu. Apakah itu juga masuk ke gejala? Ya, udah nih pertanyaannya ya. Ini agak putus-putus. Oh, oh ya, mungkin saya ulang lagi dok. Iya, boleh. Oke, jadi pertanyaannya tuh, kalau misalkan tadi kan yang dokter bilang salah satu gejalanya stres itu insomnia, susah tidur. Mm-mm, Tapi kalau mm-mm, misalnya ada kasus yang berbeda gitu, ada seseorang yang dia nih mudah sekali tidur, bahkan di motor pun dia bisa tidur sambil nyetir. Nah, tapi dengan banyaknya tidur ini, dia malah kehilangan fokusnya dok. Jadi ketika bersosialisasi itu dia kadang lambat buat berpikir dan kadang juga suka nggak fokus gitu. Nah, apakah itu masuk ke gejala stres juga? Dan kalau misalkan iya itu kira-kira buat menyembuhkannya itu harus pakai langkah yang mana baiknya dari sekian langkah yang tadi dokter sarankan. Terima Oke, kasih dok. baik. Ya, sama-sama. Oke, izin jawab ya. Ini tergantung. Jadi tadi ada beberapa kan bagian yang saya sebutkan. Ciri-ciri stres itu apa aja. Memang nggak harus ada semua, tapi bukan berarti cuman satu itu udah apa ya, udah kalian bisa eh, interpretasikan sebagai stres. Jadi gini, stres sama depresi itu berkaitan erat ya. Stres yang berlangsung lama itu bisa menjadi depresi. Nah, untuk depresi sendiri itu ada banyak juga gejalanya gitu. Dan mirip hampir overlap, tapi ada beberapa yang berbeda. Nah, orang yang punya kecenderungan untuk mengisolasi diri, susah buat bersosialisasi, banyak tidur, itu bisa jadi kemungkinan orang itu depresif. Harus digali, kenapa sih kamu sering banget tidur? Apakah selelah itukah gitu? Ataukah memang menghindari banyak orangkah jadinya tidur atau apa gitu? Karena kasus-kasus depresi itu kan depresi itu ditandai dengan tiga hal ya, anhedonia, anergi, sama afek depresif. Pertama, afek depresif. Afek depresif itu sedih gitu. Kurang lebih sedih lah ya gitu. Mungkin untuk bahasa awamnya sedih dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Afek depresif. Anergi itu kayak nggak punya energi gitu. Kayak capek aja terus gitu. Nggak tahu kenapa capeknya, nggak bisa mengidentifikasi rasa capeknya. Terus anhedonia, kayak nggak punya gairah semangat hidup, kayak nggak punya tujuan hidup. Bisa mungkin digali, bukan cuman itu stres atau bukan ya, tapi mungkin bisa ditanyakan kayak dia penyebabnya kayak gitu apa ya? Apakah ada kemungkinan dia untuk depresi atau enggak gitu. Nah, cara menyembuhkannya, sebenarnya kita harus tahu dulu itu tuh sakit atau enggak. Pertama itu. Nah, seenggaknya sebelum kita ke psikiater atau ke psikolog, kita udah bisa tahu nih, oh ini tanda-tandanya nih gini, 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 gini. Terus dari misalkan teman kita nih yang punya gejala kayak gitu, kita coba ajak ngobrol, kita coba gali, kita cari backgroundnya kenapa sih dia kayak gini gitu, kenapa dia sikapnya kayak gini, kenapa jadi gini kayak gitu. Untuk apa ya? Untuk bisa mengkerucutkan, oh kayaknya ini kemungkinan dia kayak gini deh gitu. Dan barulah kalau misalkan itu ada teman kita, coba dikasih tahu tapi secara halus karena gini teman-teman, untuk penyakit-penyakit mental ini banyak orang yang denial dan apa ya, banyak orang yang nggak punya kemampuan untuk merefleksikan diri mereka sendiri. Jadi yang tahu tuh bukan diri sendiri bahwa mereka sakit, tapi justru teman-temannya gitu. Jadi emang harus di approach sehalus mungkin gitu. Paham jawab? Gimana, Kalmar? Sudah menjawab? Oh, lumayan cukup menjawab Kak. Dok, bahkan menjawab sekali sih. Terima kasih banyak dok buat jawabannya. Oke, Oke, next kita ke selanjutnya kepada Sanira, boleh langsung open mic aja. Oke, Kak Sanira, boleh langsung open mic aja. Atau jika ada kendala boleh lewat chat ya, Kak. Oke, mungkin karena Kak Sanira belum
menjawab ya. Kita baca dulu dari di chat dari Naura Husna. Permisi Kak, izin bertanya, apakah ada penanganan pertama yang dapat kita lakukan untuk membantu seseorang yang mengalami gangguan mental saat mereka kambuh, agar kita dapat diterima oleh mereka mengingat bahwa kita ini bukan profesional. Terima kasih Kak. Oke, baik, izin menjawab. Ini perlu digarisbawahi ya. Gangguan mental yang dimaksud adalah apa? Kalau misalkan kayak gangguan kecemasan, misalkan tiba-tiba apa ya, di tengah-tengah tuh merasa linglung, merasa panik gitu. Hal yang paling simpel buat diajarkan ke diri kita sama ke orang lain adalah breathing technique. Jadi breathing technique itu kayak sebenarnya cuma nafas, tarik nafas, keluarkan, tapi ada metodenya. Kayak misalkan gini, 4, 7, 8, 4, 7, 8 breathing technique. Mungkin kalian bisa googling. Jadi ketika kalian panik, ketika kalian merasa apa ya, stres, tension gitu, misalkan kalian udah wah pusing banget, coba kalian bisa praktekin si teknik breathing teknik yang ini, 4, 7, 8. Saya tulis ya, bentar. 4, 7, 8. Jadi pertama, 4 yang dimaksud adalah tarik nafas selama 4 detik, ambil nafas panjang selama 4 detik, tarik nafas, terus ditahan selama 7 detik, terus dikeluarkan selama 28 detik gitu. Jadi hitung aja gitu. 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Itu lakukan berkali-kali sampai rasa panik, rasa stres yang kalian rasakan atau teman kalian rasakan itu berkurang sedikit-sedikit gitu. Atau ada juga sih breathing teknik yang lainnya, kayak ada Wim Hof breathing teknik dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya itu adalah melatih cara pernafasan kayak gitu. Wim Hof. Bisa dicari itu. Itu yang paling simpel adalah 4, 7, 8 breathing technique. Itu sih yang paling simpel yang bisa kita kasih ke teman atau ke diri kita sendiri kalau lagi panik, depresif, atau gangguan kecemasan gitu. Mungkin menjawab atau enggak ya? Oke, mungkin insya Allah menjawab ya kepada Kak Naura. Oke, mungkin ini ada satu pertanyaan dari anonim ya, karena beliau nge-direct message ke saya. Ini menjadi pertanyaan penutup juga ya buat teman-teman, mengingat berjalannya waktu juga sudah cukup siang. Oke, untuk pertanyaan terakhir, sebelumnya terima kasih atas pemaparan materi yang sangat insightful sekali. Izin bertanya, seorang anak bungsu yang tumbuh di keluarga yang kurang lengkap, sudah ditinggal ibu atau bapak dari lahir, jadi anak ini merasa kekurangan kasih sayang. Saat dia tumbuh dewasa, dia melihat lingkungan sekitar dan membandingkan dengan hidupnya yang membuat dia merenung. Kemudian ditambah saat dia dewasa, walaupun keluarganya cuek, dia merasa bahwa dia harapan terakhir keluarganya, membuat dia semakin overthinking, semakin dewasa memikirkan ekonomi, pendidikan, hubungan dengan orang lain, kira-kira bagaimana solusinya. Kemudian bagaimana cara membedakan antara yang stres yang normal dengan stres yang memerlukan perhatian medis. Boleh, Dok? Oke. Pertama, em, itu kan kondisinya tuh kondisi yang tadi tuh ada slide berapa yang pokoknya ada agak akhir-akhir, menerima pain yang nggak bisa diubah. Nah, ini kan sesuatu kehilangan orang tua menjadi harapan hidup itu kan merupakan suatu stresor ya gitu buat seseorang tersebut. Itu adalah suatu pain gitu. Nah, bagaimana sih untuk bisa lebih menerima dengan keadaan yang seperti itu? Pertama, sadari bahwa em, kita kita punya rasa sakit itu menjadi stres untuk kita lakukan si grounding dan segala macam itu yang sempat saya jelaskan itu. Pertama itu. Kedua, usahakan punya support system, entah itu pasangan, entah itu teman dekat, ataupun misalkan mencari bantuan profesional. Oh ya teman-teman, kalau nggak salah, konseling itu untuk psikolog ya, itu gratis di puskesmas ya. Jadi kalau misalkan dirasa, aduh nggak punya uang nih gitu, bisa coba ke puskesmas. Tapi pastikan di puskesmas itu ada psikolog gitu. Karena itu memang bisa di-cover oleh BPJS gitu. Jadi oh ya jangan lupa kalian bikin BPJS itu. Itu BPJS itu beberapa hampir semua treatment pemeriksaan medis di rumah sakit maupun di puskesmas itu digratiskan gitu untuk BPJS. Itu. Em,
Terus em, saran teknis yang lainnya adalah hmm, selalu apa ya? Oh ya, journaling teman-teman. Mungkin kalian juga pernah dengar apa ya? Journaling itu ada macam-macam. Journaling itu mirip sama kayak bikin diary ya gitu, kayak curhat tiap hari. Oh, hari ini ngapain aja, ini ngapain aja. Ada juga journaling khusus namanya gratitude journaling. Jadi journaling khusus untuk bersyukur. Contoh kecilnya adalah misalkan kita udah mengalami sehari ini gitu, beraktivitas sehari dari subuh sampai malam. Coba tulis di kertas seharian ini apa sih hal-hal yang bisa saya syukuri gitu, supaya gini, itu kan pain yang tidak bisa diubah. Kita mengusahakan, kita bekerja, kita mencoba memenuhi ekspektasi dari keluarga gitu, karena misalkan ayah ibu udah nggak ada, terus kakak-kakak punya ekspektasi ataupun diri kita punya ekspektasi terhadap diri kita sendiri. Walaupun ada stresornya, tapi kita bisa lebih menerima dengan cara grounding dan segala macam yang itu. Terus kita juga bikin journaling gitu. Journaling ini penting banget buat kita untuk lebih apa ya? Pertama, lebih bisa bersyukur. Kedua, kita lebih merasakan apa yang kita rasakan. Karena banyak dari teman-teman saya yang em, nggak bisa mengekspresikan emosi gitu. Jadi nggak bisa nih, misalkan orangnya represif karena dari kecil sama orang tuanya nggak boleh nangis gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini gitu. Jadi buat orang-orang yang secara emosinya terrepress dari kecil sampai besar, jadi pas gede tuh bingung, nggak bisa nangis, sedih tapi nggak bisa nangis, nggak bisa aja apa, mengutarakan emosi dia, kesedihan dia, terutama emosi-emosi negatif ya. Soalnya kalau emosi yang positif kan orang-orang pasti akan menerima, tapi emosi negatif itu rata-rata orang akan menyembunyikan gitu. Jadi bisa dituangkan ke journaling. Itu sih solusi praktis dari saya. Oke, thank you dok. Oke, mungkin Dok, the last question ini dari Sanira, kayaknya perlu dijawab juga. Kayaknya di sini banyak gangguan mental sih dok. Ini termasuk saya sebetulnya dok. Dok, ini bertanya. Jadi pertanyaannya gini dari Sanira. Jadi pertanyaannya itu gimana pendapat kakak tentang masalah ambisi yang identik dengan tekanan yang kemudian menimbulkan stres. Nah, dari situ banyak teman-teman yang beranggapan bahwa ambisi itu jadi hal negatif. Dalam sisi lain, mereka menghindari karena tidak ingin menambah stres. Jadi tanggapan kakaknya tentang yang memilih untuk tetap ikut ambis walaupun dampaknya mungkin lebih banyak stres itu gimana ya? Terus cara mengatasi rasa sesal ketika capek jadi ambis itu gimana ya Kak? Contohnya nih, sekarang kan ikut tasket juara nih, terus tiba-tiba di tengah jalan jadi kayak capek, terus nyesel masuk gitu. Nah, gimana tuh Kak? Anak-anak semester 35 tuh Kak, mungkin bisa dikasih saran terakhir Kak. Thank you. Oke, ambis atau enggak itu adalah pilihan pribadi ya. Cuman gini, pastikan kan, maksudnya kalian tuh, maksudnya itu mahasiswa-mahasiswa semester sekian itu kan udah dewasa ya gitu. Jadi udah bisa mengambil keputusan dengan hati nurani mereka sendiri. Dan jangan lupa bisa selain secara dewasa udah bisa menentukan pilihan mereka, harus paham akan konsekuensi. Itu pastiin dulu. Jangan sampai ikut ikut ikut, nggak punya bayangan ini tuh konsekuensinya kan apa 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 gitu. Jadi di balik setiap keputusan harus memikirkan pros and cons-nya apa gitu. Jadi kalau misalkan udah ngambil, ya udah kan kamu emang ngambil, berarti kamu apa ya, sudah deal dengan cons-nya gitu. Walaupun mungkin kebanyakan ngelihat prosnya doang gitu. Pertama itu harus bisa komit sama apa yang udah diambil gitu ya. Dan ketika melihat suatu komitmen, itu pastikan negatifnya apa, jangan cuma lihat positifnya doang. Pertama itu. Kedua, jangan lupa apa sih yang dicari abis itu sebenarnya gitu ya. Lihat tujuan goalnya. Jadi kita tuh sebagai manusia coba tetapkan ujung goalnya itu apa gitu. Misalkan menjadi mapres nasional kah? Terus apa itu impactnya untuk kehidupan kita? Apa sih apa yang kita cari? Impactnya apa buat kita? Terus kita breakdown dengan menjadi mapres nasional ini, apa sih yang diperlukan?
Itu misalkan sertifikat lomba-lomba, terus sertifikat menjadi banyak pembicara, dan lain sebagainya. Nah, terus em, jadinya malah capek gitu. Jadinya nggak apa ya, capek sendiri punya 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 targetan tinggi, tapi capek sendiri. Ya kalau capek, namanya capek istirahat gitu. Jadi pastikan em, segala bisa jalan segala macamnya gitu, kegiatan-kegiatan di kampus dan lain sebagainya. Tapi jangan lupakan kebutuhan dasar kalian. Pertama, tidur yang cukup. Kedua, makan. Minimal itu aja gitu. Jangan sampai lupain itu gitu. Dan kalau bisa coba terapkan eh, reward and punishment sistem. Jadi ketika kalian, oh aku berhasil ini, aku akan ngasih reward terhadap diri aku. Misalkan aku jadi mau beli jajan ini gitu untuk mereward hasil ini gitu. Gitu. Terus misalkan punishment, kalau misalkan sebenarnya punishment ada orang yang setuju, ada orang juga yang enggak gitu, karena jatuhnya tuh kayak, apalagi kalau ambis ya, maksudnya kayak karena terlalu menjadwalkan, terlalu ketat gitu, jadinya capek banget, jadinya ke skip, nggak sesuai target, ngepunish diri sendiri. Jadi coba di apa ya, hmm, karena aku juga dulu, jujur, aku juga termasuk aktivis ya gitu. Waktu zaman kuliah banyak ngambil kegiatan macam-macam dan organisasi macam-macam. Coba pertimbangkan ketika mengambil suatu keputusan, mampu nggak sih kita melakukannya gitu. Karena ya kita badan ini cuma satu, hari cuma 7 gitu. Cukup nggak 7 hari gitu kita kerja gitu. Tapi cukup juga buat kita untuk bisa quality time seenggaknya sama diri sendiri, untuk bisa istirahat rehat gitu. Jadi jangan sampai 7 hari itu tuh dipakai beneran kerja 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 kerja, mati aja tahu-tahu gitu kan, gitu. Oke dok, jadi kalau aku boleh mengambil kesimpulan, ketika kita ingin mengambil sesuatu, harusnya kita udah tahu konsekuensi yang kita akan dapat, baik secara Betul, positif maupun negatif. Dan yang betul. kedua, kita harus tahu tentang kemampuan diri kita. Sanggup gak sih, Mm-mm. kayak tadi udah disampaikan sama dokter, kita tuh cuma punya waktu 24 jam, 7 hari, dan sebagainya. Kita mampu nggak nih, badan kita satu, kayak kan? Kita bukan amuba yang bisa membelah diri gitu. Dan kita harus menentukan goals-nya ya, gitu ya. Itu sih. Oke, semoga Sanira ini bisa menjawab. Terima kasih dok. Saya sangat Ya, senang sekali sama-sama. ini. Oh Silakan, iya, tadi Eriza. nih ya, apa pertanyaan yang sebelum Haidar tanyakan tuh ada yang dua pertanyaan kan ya tadi, moderator. Hmm, Satu udah dijawab, satu lagi tuh kapan kita harus ke psikiater atau psikolog ya kalau nggak salah. Oh Ada ya, yang belum dijawab kapan ya nggak sih? iya betul. kapan membedakan stres yang normal sama stres yang membutuhkan bantuan Oh, medis? stres yang normal itu ketika kita ada stresor, terus kita merasa stres, tapi kita tetap bisa melakukan kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari, kebutuhan dasar secara normal, dan kita bisa mengatasi stres itu. Misalkan stresnya dalam bentuk ada tugas nih, udah tugasnya kita selesai, kita bisa tetap bisa makan, bisa makan teratur, kita bisa mandi, kita bisa tidur secara normal, itu oke. Tapi ketika yang abnormal ini, yang si distress ini, eh, ada tugas untuk bikin apa misalkan, terus kita tuh malah overwork yang berujung kayak misalkan kita sakit. Nah, itu yang nggak normal. Yang sampai sakit, pertama yang sampai sakit ya. Terus misalkan yang sampai malah menghindari menghindari stresornya, jadi respon flight. Jadi ada tugas kampus dikumpulkan minggu depan, nggak masuk dia, menghindar dari situ. Itu yang harus diajak ngobrol lah sama sama profesional gitu, karena ini terkait dengan, ya udah berarti kalau dia dihadapkan sama sesuatu yang sama, tantangan yang sama atau mungkin lebih besar, mungkin responnya ke depannya akan selalu seperti itu gitu. Kalau misalkan stres terus jatuhnya jadi depresi misalkan ya, depresi terus dia tuh gini aja, ini yang paling parah sih, kasus paling parah itu dalam kondisi mental ya, penyakit mental itu kalau dia udah ada kecenderungan untuk pemikiran untuk bunuh diri atau usaha untuk bunuh diri, itu udah ngaco, ini bawa langsung ke psikiater. Terus kalau enggak halusinasi,
udah yang kayak dia merasa dia mendapat wangsit, mendapat wahyu, terus dia kayak melihat sesuatu yang nggak ada. Nah, itu yang gitu-gitu, yang udah ada delusi, halusinasi, itu bawa psikiater. Gitu. Itu yang udah parah-parah itu udah langsung bawa, "Ah, ini udah emang udah ngaco, ini pasti sakit," gitu. Oke dok, berarti oke udah cukup ya dok berarti. Ya, sudah cukup. Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya, yang sudah turut aktif pada kegiatan juga sesi tanya jawab pada pagi menjelang siang hari ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kalau misalnya nanti akan ada waktu lagi, bisa mungkin nanti langsung ngobrol aja dengan Dokter Hana juga, atau melalui tim Taskia Juara seperti itu. Oke dokter, untuk itu mengakhiri sesi pemaparan materi pada siang hari ini, boleh Dokter Hana mungkin disampaikan closing statement-nya seperti itu. Oke. Stres itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipandang sebagai negatif. Itu bisa jadi sesuatu yang akan mendorong kita untuk terus menjadi lebih baik, ataupun justru malah membuat kita untuk menjadi pribadi yang kurang baik. Jadi, pilihlah respon stres sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita untuk mau menjadi manusia seperti apa. Oke, siap. Terima kasih, Dokter Hana. Oke, teman-teman, di sini kita masih ada beberapa rangkaian acara selanjutnya. Untuk itu, kita bakal melakukan dokumentasi dulu. Yang pertama itu dokumentasi penyerahan sertifikat kepada Dokter Hana. Mungkin kita bisa ambil foto terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Oke, udah ya. Oke, tim operator bisa minta tolong dibantu juga ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada Dokter Hana atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Kepada teman-teman, oke, mungkin kita bakal ke sesi dokumentasi juga dulu. Kepada teman-teman yang belum on cam, boleh dipersilahkan on cam untuk kita melakukan dokumentasi. Baik teman-teman, silahkan on cam. Saya akan mengambil gambar. Oke. 1, 2, 3, tis. Nah, sudah ada yang telat nih. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Kayaknya satu lagi nih. Ada yang baru buka nih. 1, 2, 3. Oke, aku kembalikan Eriza buat silakan Eriza. Oke, thank you kepada teman-teman juga yang sudah menyalakan kameranya dan sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Di sini kita akan melakukan penutupan dulu. Kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sebelum itu untuk terakhir akan ada pengumuman challenge untuk pemenang penanya terbaik ya. Mungkin kepada Dokter Hana boleh ditunjuk satu orang yang penanya terbaik, dokter. Mungkin kalau dokter lupa bisa pertanyaan aja tadi apa. Buat Tifal tadi. Oke, Tifal. Oke, Masya Allah. Oke, selamat kepada Tifal. Untuk door prize-nya nanti bisa menghubungi Kak Haidar, seperti itu ya. Oke, teman-teman, kita masih ada challenge satu lagi. Jadi buat teman-teman yang masih mau mendapatkan door prize, kepada teman-teman nanti bisa langsung saja untuk mengupload resume atau mengupload dokumentasi kegiatan kita pada siang hari ini, dan jangan lupa di tag Taskia Juara. Nanti pengumumannya akan disampaikan di akun Taskia Juara. Seperti itu. Oke, baik. Saya Eriza Putri Diatika selaku moderator. Pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hana. Terima kasih Dan teman-teman semuanya. teman panitia. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.